Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 19 Mei 2026. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, pertama Samuel pasal 20 ayat 4-23. Demikian firman Tuhan, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun keinginan hatimu, akan kulakukan bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru dan aku harus duduk makan bersama raja. Biarkanlah aku pergi bersembunyi di padang sampai petang pada hari ketiga. Jika ayahmu sampai mencari aku, haruslah kau katakan, Daud telah mohon diri dengan sangat kepadaku untuk segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara kurban tahunan bagi segenap kaumnya. Jika ia mengatakan begini, baiklah, maka hambamu ini selamat. Namun jika ia langsung marah, tentulah ia telah memutuskan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Tidak mungkin hal itu terjadi padamu. Jika aku sampai tahu bahwa ayahku telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasmu, tidakkah akan kuberitahukan kepadamu?" Lalu Daud bertanya kepada Yonatan, "Siapa yang akan memberitahukan kepadaku jika ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Lalu keduanya keluar ke padang. Yonatan berkata kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira pada waktu ini, aku akan mengamati gelagat ayahku. Baik atau tidaknya bagimu, Daud, aku akan mengutus orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Apabila ayahku berniat untuk mendatangkan celaka atasmu, demikian kiranya yang Tuhan lakukan terhadap Yonatan. Bahkan lebih lagi, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepas engkau pergi dengan selamat, Tuhan kiranya menyertaimu seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia, Tuhan? Tetapi apabila aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya."
Bahkan ketika Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Demikianlah Yonatan mengikat perjanjian dengan keluarga Daud. Katanya, kiranya Tuhan menuntut balas dari musuh-musuh Daud. Yonatan menyuruh Daud bersumpah sekali lagi demi kasih Daud kepadanya, sebab Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan berkata kepadanya, besok bulan baru, engkau nanti akan dicari, sebab tempat dudukmu kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus pergi ke tempat engkau bersembunyi pada waktu sebelumnya, dan duduklah dekat batu Esel. Aku akan melepaskan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Ketahuilah, aku akan menyuruh hambaku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika kukatakan kepada hamba itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sini, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Namun, jika begini, kukatakan kepada orang muda itu, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menghendaki engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhanlah saksi di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat sejati, perjumpaan Yonatan, anak Saul, dan Daud, anak Isai, bukanlah kebetulan. Betapa tidak, Yonatan, anak Raja Saul, memiliki kesan yang mendalam terhadap Daud yang berani dan penuh iman menghadapi Goliat, orang Filistin yang badannya tinggi dan besar dengan senjata yang lengkap. Kesan yang mendalam itu berlanjut pada ikatan persahabatan Yonatan dan Daud. Dan Tuhan yang jadi saksi atas ikatan persahabatan itu. Tali persahabatan Yonatan dan Daud nyata dalam seluruh tindakan, bahkan ketika timbul ketakutan dan ancaman. Yonatan memilih membantu Daud daripada menuruti keinginan ayahnya. Bahkan ketika Raja Saul, ayah Yonatan, menyampaikan terang-terangan tentang jabatan raja yang tidak bisa dijabat oleh Yonatan bila Daud tetap hidup. Namun Yonatan tidak goyah dan terus membantu sahabatnya. Ketika Daud dalam pengejaran Saul, Yonatan memberikan dukungan. Apapun keinginan hatimu, akan kulakukan bagimu. Demikianlah yang terjadi. Persahabatan Yonatan dan Daud dibangun atas kasih setia, kepercayaan, dan pengorbanan. Lebih jauh, Yonatan meminta kepada Daud untuk memelihara keturunannya. Daud sangat berduka atas meninggalnya Yonatan, sampai Daud menuliskan nyanyian ratapan untuk sahabatnya. Betapa Daud mengasihi dan menghormati sahabatnya. Persahabatan Yonatan dan Daud merupakan contoh yang populer untuk menggambarkan persahabatan yang sejati.
Oscar Wilde pernah berkata, sahabat yang sesungguhnya menusukmu dari depan. Sahabat berani menegur dan mengatakan apa adanya kepada sahabat. Tidak ada ambisi pribadi terselip, apalagi mau mencari keuntungan sesaat. Yang ada hanya ketulusan dan keberanian menyatakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, di mana persahabatan Yonatan dan Daud menggambarkan persahabatan yang sejati, yang menyatakan ketulusan dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap hidup dan dalam ketaatan kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat yang berada dalam pergumulan karena sakit, karena duka cita. Ya Tuhan, berkati perjuangan mereka. Kiranya Engkau memberikan semangat, kekuatan, sehingga yang sakit mereka kembali pulih, dan yang berduka Tuhan Engkau hiburkan. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan jemaat-Mu dalam berbagai situasi dan kondisi yang dialami. Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga semua itu dilakukan dengan mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kami mendoakan orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, menikmati masa pensiun. Tuhan berikan semangat, kekuatan, sukacita, sehingga dalam menikmati hidup ini, mereka bersyukur kepada Tuhan. Berkati anak cucu kami, sehingga mereka terus bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, dan mereka semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang diagungkan dan dimuliakan. Ya Bapa di dalam sorga, pimpinlah kami dalam sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.